Nah, tadi saya dapat kiriman yaitu IA Auto Trade untuk MetaTrader 4. Jadi setelah beberapa kali uji coba dengan berbagai settingan, di sini saya dapat hasil kurang lebih seperti di layar, cukup lumayan. Untuk file IA-nya bisa teman-teman download, nanti linknya saya taruh di deskripsi video. Selanjutnya jika sudah di-download, tinggal dikopikan file IA-nya ke MetaTrader 4 yang biasa teman-teman gunakan. Tinggal klik file, lalu kita klik open data folder, kemudian masuk ke folder MQL4, masuk lagi ke folder expert, klik kanan, lalu kita klik paste di sini. Ini muncul permintaan untuk mengganti file karena filenya sudah ada sebelumnya tadi. Jika sudah kita kopikan ke folder expert, kita kembalikan lagi ke MetaTrader. Lalu kita bisa close MetaTrader-nya, lalu kita buka lagi, atau kita tinggal klik di bagian navigator, kita scroll ke bawah, kita lihat di bagian expert advisor, kita klik kanan, lalu kita klik refresh. Nah, jika sudah, di sini nanti akan muncul file IA yang baru saja kita kopikan, namanya Blessing. Selanjutnya kita tinggal klik tahan, kita seret ke jendela Windows Indicator. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu auto trade-nya dalam keadaan on, kemudian di bagian tools, di bagian pengaturan, di options, di bagian tab expert advisor kita contreng allow DLL. Jika sudah kita oke. Selanjutnya kita klik file IA yang telah kita kopikan tadi, kita klik tahan, lalu kita seret ke jendela Windows Indicator, lalu kita lepaskan. Nah, di sini kita pindah ke bagian tab input karena di sini ada beberapa settingan. Bukan beberapa ya, tapi ada banyak settingan di bagian input. Mungkin akan membuat teman-teman sedikit bingung. Jadi saya coba jelaskan sedikit beberapa settingan yang penting untuk IA-nya. Di sini ada jumlah ketika mengalami loss. Ini berarti jika settingan standar itu 10, maka ketika robot auto tradingnya mengalami loss senilai $10, maka itu secara otomatis akan berhenti. Kemudian di bagian bawah ada beberapa settingan berikutnya. Misalnya seperti untuk market condition, kemudian untuk jumlah lotnya, kemudian untuk money manajemennya, kemudian untuk koefisien martingale-nya, kemudian ada juga settingan grid-nya yang bisa dimatikan, bisa juga dihidupkan, dan di bawah ada juga settingan tradingnya, kemudian ada juga settingan untuk take profit, trailing stop, untuk stop loss. Dan di bagian bawah masih ada settingan lainnya seperti moving average, CCI, Ichimoku, MACD, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak mau ambil pusing dengan settingan yang di input seperti ini, teman-teman bisa gunakan juga settingan yang saya gunakan dari backtest tadi, yaitu caranya tinggal klik load. Nah, file settingannya ini jika belum dikopikan ke dalam MetaTrader-nya, kita bisa cari juga berdasarkan folder ya. Misalnya tadi berada di folder download, kita tinggal klik aja download, lalu kita klik file settingannya, salah satu. Jadi tadi beberapa settingan yang saya coba itu adalah menggunakan martingale tanpa stop loss, kemudian menggunakan martingale tapi pakai stop loss, kemudian dengan satu entry menggunakan stop loss. Nah, ini tadi kita coba yang ini dulu. Nah, yang ini tadi saya gunakan itu di time frame M5 ya. Nah, selanjutnya jika sudah di load seperti ini, maka ini akan otomatis menyesuaikan menggunakan settingan yang saya gunakan tadi di backtest ya. Jika sudah, ini tinggal kita klik OK. Nah, secara otomatis IA-nya sini sudah otomatis akan berjalan. Jika tampilannya sudah seperti layar, itu berarti otomatis sudah berjalan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya contohkan simulasi dari backtest-nya. Jadi contohnya dari backtest, kita pilih setting, lalu kita pilih ini expert advisor ya. Ini kalau misalnya nanti teman-teman mau backtest tapi tidak tahu caranya, pilih di sini expert advisor, lalu pilih itu namanya blessing. Nah, selanjutnya sesuaikan di bagian properties. Di sini saya contohkan backtestnya itu dengan modal $100. Kemudian di bagian input tinggal kita load settingan jika kita ingin menggunakan settingan yang sudah ada, misalnya settingan yang saya gunakan tadi. Jadi di sini contohnya settingan M5. Nah, ini tadi saya gunakan satu entry pakai stop loss. Nah, tapi di time frame M5. Jadi untuk yang ini itu cenderung lebih stabil, lebih ke kestabilan. Jadi teman-teman bisa lihat aja nanti untuk hasilnya, time frame-nya M5, kemudian kita klik start. Jadi ini memang tadi saya tujukan untuk lebih kestabilan saldo. Jadi contohnya di sini kan saldo kita itu $100. Sempat turun ke $95 dalam artian sempat mengalami loss dalam jumlah $5 totalnya. Jadi untuk settingan yang ini menggunakan stop loss ya. Kita lihat dari grafiknya, di sini sudah naik ke 130 tadi, tapi turun lagi ke 122. Nah, teman-teman bisa lihat
kurang lebih seperti itulah untuk simulasinya. Jadi dari $100 itu tadi sempat turun ke $95, kemudian naik, kemudian sempat juga naik turun, cuman dari drawdown-nya itu tidak terlalu jauh ya, jadi drop saldonya nggak terlalu jauh. Kemudian untuk settingan yang kedua yaitu adalah dengan menggunakan martingale tapi menggunakan stop loss juga. Jadi untuk yang ini dari segi drawdown-nya itu kurang bagus, kurang stabil. Jadi time frame-nya tadi yaitu adalah M15. Teman-teman bisa lihat sendiri lah nanti dari backtest-nya kurang lebih. Nah, di sini menggunakan stop loss ya, menggunakan stop loss tapi menggunakan martingale, jadi tidak satu entry. Nah, teman-teman bisa lihat dari saldo $100 itu bisa loncat ke $400. Itu karena menggunakan martingale. Nah, di sini bahkan hampir menyentuh $500. Dari $100 itu naik hampir menyentuh $500. Kemudian dari jumlah tersebut juga turun lagi ke sekitar $173. Nah, dari $400 tiba-tiba drop jadi $173. Nah, jadi dari segi drawdown-nya itu kurang bagus, kurang stabil. Jadi ibaratnya itu high risk dan high return. Lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Jadi silakan di backtest terlebih dulu, misalnya dari jumlah lotnya ataupun dari stop loss-nya. Kemudian masih ada banyak settingan lain yang bisa teman-teman ulik lagi lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan berarti settingan yang saya gunakan untuk backtest tadi itu adalah yang terbaik.